Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler akan mempresentasikan sebuah judul yaitu aplikasi biologi molekuler dalam pengembangan terapi gen untuk penyakit genetik. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Dio Erlangga, selanjutnya ada Elna Diaul Aulia, Najwa Fathia Aziza, Syifa Latifah Nurjana, dan yang terakhir saya sendiri Winda Nur Latifah. Oke, adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada dasar-dasar biologi molekuler, teknik-teknik terapi gen, inovasi baru dalam terapi gen, contoh aplikasi terapi gen. Baik, pembahasan yang pertama mengenai dasar-dasar biologi molekuler akan dijelaskan oleh Syifa Latifah Nurjana. Oke, yang pertama ada dasar-dasar biologi molekuler. Nah, di dasar-dasar biologi molekuler ini terdapat gen. Gen merupakan unit hereditas yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dalam artian itu diwariskan. Gen terletak dalam molekul panjang asam atau DNA, juga dikenal sebagai deoksiribonat nukleat asam. Nah, variasi dan genetika adalah cabang biologi. Kemudian, mutasi pada gen juga dapat menyebabkan produksi protein yang salah atau tidak lengkap. Sebuah gen ini dapat berubah menjadi 2 atau lebih bentuk alternatif yang disebut alel sebagai hasil dari proses mutasi. Yang selanjutnya, pada gen ini memiliki posisi khusus pada kromosom yang disebut lokus gen. Beberapa alel gen dapat ditemukan di posisi yang sama pada beberapa kromosom yang mirip secara genetis atau homolog. Kemudian di sini juga terdapat DNA. Apa sih DNA itu? DNA ini merupakan asam deoksiribonukleat atau lebih dikenal dengan singkatan DNA, yang merupakan salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Keberadaan DNA ini ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. DNA ini bisa sebagai material genetik. DNA telah diketahui sejak akhir abad 19, namun setelah eksperimen oleh Avery dan Huxley, peneliti yakin bahwa DNA merupakan material genetik. Suatu molekul harus memenuhi beberapa persyaratan biologis tertentu untuk dapat berkualifikasi sebagai substansi yang dapat memindahkan informasi genetik dari generasi ke suatu generasi lain. DNA memenuhi kualifikasi sebagai material genetik karena memiliki, yang pertama ada struktur kimia DNA yang diturunkan dari satu sel ke sel lain dan dari generasi ke generasi dan cukup stabil. Kemudian yang kedua, DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi. Yang ketiga, DNA juga bertanggung jawab atas biosintesis protein dan enzim yang mengatur sebagian besar proses metabolik, biosintetik, bioenergetik, regulasi pertumbuhan, sensoris, dan reproduksi sel. Yang keempat, keragaman urutan basa dalam molekul DNA menyebabkan keragaman protein dan enzim yang secara tidak langsung menyebabkan perbedaan antar spesies. Kemudian DNA juga memiliki kemampuan untuk mengalami mutasi pada struktur kimianya dan melakukan rekombinasi yang membuatnya lebih fleksibel dan memungkinkan evolusi organik. Kemudian yang terakhir, universal. Nah, selain kebanyakan virus, DNA adalah universal. Artinya DNA ini tuh merupakan materi genetik dari semua makhluk hidup. Kemudian terdapat struktur DNA dan RNA. Struktur kovalen RNA ini tuh berbeda dengan DNA dalam dua hal. Nah, sebagaimana terbaca dari namanya, unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa, bukan deoksiribosa. Nah, ribosa ini mengandung sebuah gugus 2 hidroksil yang tidak terdapat pada deoksiribosa. Perbedaan yang lain ialah bahwa satu dari keempat basa utama dalam RNA adalah urasil yang menggantikan timin. Urasil seperti timin dapat membentuk pasangan basa dengan adenin, tetapi tidak mengandung gugus metil yang terdapat dalam timin. Kemudian struktur DNA sendiri
Asam nukleat yang tersusun atas nukleotida terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Gula merupakan sebuah pentose, yaitu deoksiribosa dan fosfat berupa PO4, sedangkan basa nitrogen dibedakan atas pirimidin atau sitosin dan timin, dan purin atau adenin dan guanin. Nah, sebagian besar DNA ini ada dalam kromosom, tetapi sedikit DNA ada dalam organel seperti mitokondria hewan dan tumbuhan, serta dalam kloroplas ganggang. Nah, penemu Watson ini menemukan dalam tahun 1953 bahwa sebagian besar molekul DNA ini berbentuk pita spiral double yang saling berpilin. Pita spiral ini terdiri dari deretan gula deoksiribosa dan fosfat yang berfungsi sebagai dasar molekul DNA. Nah, berdasarkan model DNA Watson ini, satu spiral penuh mengandung 10 basa, dan jarak antara satu basa dan basa lainnya adalah 0,0001 mikron. Nah, sehingga sebuah pita spiral dalam double helix ini membuat satu spiral penuh setiap 34A. Lebar molekul DNA ini sepanjang double helix adalah tetap, yaitu 20. Kemudian terdapat struktur RNA. Nah, gen setiap organisme prokariot dan eukariot ini berasal dari DNA, sedangkan gen virus berasal dari RNA atau ribonukleot. Nah, ribonukleot. Kemudian struktur RNA ini tersusun menjadi dua, atau yang pertama ada RNA genetik. RNA genetik ini memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis seperti yang dimiliki oleh DNA. Dengan kata lain, RNA ini berfungsi sebagai DNA. RNA genetik ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA, seperti pada beberapa jenis virus. Kemudian yang kedua terdapat RNA non-genetik. Nah, RNA non-genetik ini merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Kemudian pada makhluk hidup, kelompok ini di dalam selnya terdapat DNA dan RNA. Berdasarkan letak serta fungsinya, RNA non-genetik dibedakan menjadi 3 macam, yakni RNA messenger atau mRNA, RNA ribosom, dan RNA transfer. Kemudian terdapat ekspresi gen. Nah, ekspresi gen ini merupakan suatu rangkaian proses penerjemahan informasi genetik di dalam bentuk urutan basa pada DNA atau RNA menjadi protein. Ekspresi genetik adalah suatu rangkaian proses kompleks yang melibatkan banyak faktor. Salah satu ciri penting pada jasad hidup adalah keturunan sistem. Nah, ekspresi gen ini di dalam sel memerlukan dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, ekspresi sifat genetik dimulai dengan proses yang dikenal sebagai transkripsi. Molekul RNA disintesis dengan menggunakan urutan nukleotida. Kemudian molekul mRNA atau messenger RNA, tRNA, dan rRNA adalah RNA yang merupakan salinan kode genetik pada DNA yang akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang membentuk polipeptida atau protein tertentu dalam proses selanjutnya atau dalam proses translasi. Dalam genetika ini, transkripsi adalah komponen dari rangkaian ekspresi genetik dan mencakup pembuatan RNA dengan menyalin sebagian berkas DNA. Penyalin atau alih aksara adalah definisi asli dari transkripsi itu sendiri. Nah, ini berarti mengubah teks DNA menjadi RNA. Sebenarnya satu-satu hal yang berubah adalah basa nitrogen timin di DNA yang diganti oleh urasil pada RNA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elda. Baik, selanjutnya ada teknik-teknik terapi gen. Nah, teknik-teknik terapi gen ini akan membahas tentang metode pengiriman gen ke sel-sel target dan juga faktor virologis dalam terapi gen. Next.
Nah, yang pertama itu ada metode pengiriman gen ke sel-sel target. Nah, metode pengiriman gen adalah teknik yang digunakan untuk mentransfer materi genetik seperti DNA atau RNA ke dalam sel target, baik untuk tujuan terapi gen, penelitian, atau rekayasa genetik. Nah, metode terapi gen ini mulai digunakan pada tahun 1990 ketika National Health Institute dari Amerika Serikat memasukkan gen normal adenosine deaminase (ADA) ke leukosit penderita defisiensi kekebalan kombinasi akut yang berusia 4 tahun. Nah, terapi gen ADA ini disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat pada tahun yang sama. Next. Nah, untuk metode pengiriman ini ada beberapa teknik dalam pengiriman gen ke sel-sel target. Yang pertama itu ada penggunaan virus. Nah, seperti virus penyebab flu atau penyakit infeksi lainnya. Ilmuwan akan mengaitkan virus pada gen yang dimaksud di dalam sel. Nah, virus yang digunakan itu virus yang sudah dimodifikasi sehingga tidak akan menyebabkan penyakit. Nah, ada beberapa jenis vektor virus yang umum digunakan, yaitu ada retrovirus. Nah, retrovirus ini efektif untuk mengantarkan gen ke sel-sel yang sedang membelah. Lalu ada adenovirus, yaitu virus yang dapat digunakan untuk mengantarkan gen ke berbagai jenis sel dengan spesifisitas yang rendah. Lalu ada adeno-associated virus atau AAV, yaitu yang memiliki tingkat replikasi yang rendah dan dianggap lebih aman. Lalu ada lentivirus, yaitu virus yang dapat mengantarkan gen ke sel-sel yang tidak membelah. Lalu ada yang kedua itu ada liposom. Nah, liposom adalah vesikel lipid yang dapat membawa DNA ke dalam sel. Nah, mereka berfungsi dengan membungkus DNA, melindunginya dari degradasi dan
Loading. Oke, selanjutnya ada inovasi baru dalam terapi gen. Seiring berjalannya waktu, inovasi dalam dunia bioteknologi dan terapi gen terus mengalami lompatan besar. Berbagai teknologi baru bermunculan yang memberikan solusi lebih efektif dan spesifik untuk mengobati berbagai penyakit genetik dan kondisi kesehatan lainnya. Next. Yang pertama, teknologi inovasi yang terbaru yang itu CRISPR-Cas9 dan teknologi editing genetik. CRISPR-Cas9 adalah teknologi rekayasa genetika yang memanfaatkan sistem imun alami bakteri untuk mengubah DNA. Teknologi ini bekerja dengan menggunakan segmen RNA pemandu atau sgRNA yang menargetkan DNA tertentu dibantu oleh enzim Cas9 yang bertugas memotong DNA tersebut. Awalnya, sistem ini ditemukan pada bakteri sebagai mekanisme pertahanan untuk mengenali dan menonaktifkan DNA asing, seperti virus. Kini, CRISPR-Cas9 digunakan secara luas untuk memodifikasi gen dengan presisi tinggi, baik untuk penelitian biologi maupun pengembangan terapi genetik. Next. Di sini ada gambar cara kerja CRISPR-Cas9. Next. Yang pertama itu ada enzim Cas9 dan RNA pemandu. Cas9 yang berhubung dengan RNA pemandu atau guide RNA mencari dan menargetkan pasangan DNA spesifik. Nah, RNA pemandu ini tuh berfungsi mengarahkan Cas9 ke lokasi DNA tertarget. Lalu ada pemotongan DNA. Setelah Cas9 menemukan sekuens target yang cocok, enzim ini memotong kedua rantai DNA menciptakan double strand breaks atau DSB. Lalu ada perbaikan DNA. Non-homologous end joining atau NHEZ, ketika DNA terpotong misalnya oleh Cas9, nah sel itu secara alami mencoba memperbaiki kerusakan tersebut. Jika tidak ada DNA baru yang ditambahkan sebagai panduan, sel itu akan menyambungkan kembali potongan-potongan DNA yang terpisah. Nah, masalahnya, proses NHEZ sering tidak presisi. Beberapa basa atau bagian kecil dari DNA mungkin hilang selama penyambungan sehingga urutan DNA menjadi lebih pendek atau bahkan berubah. Nah, akibatnya gen yang diperbaiki mungkin kehilangan fungsinya karena urutannya tidak lagi sama seperti semula. Mungkin bisa dianalogikan seperti bayangkan jika kamu motong tali panjang menjadi dua bagian. Nah, ketika kamu menyambungkan kembali ujungnya tanpa alat bantu, simpulnya mungkin membuat tali lebih pendek atau tidak sempurna. Next. Lalu yang kedua ada Homology Directed Repair atau HDR. Ketika ada DNA baru yang disisipkan, misalnya oleh ilmuwan selama proses editing gen, nah sel itu bisa menggunakan DNA baru ini sebagai template untuk memperbaiki kerusakan. Proses ini disebut HDR yang hasilnya sangat presisi. Keunggulannya, HDR memungkinkan perubahan spesifik seperti mengamati gen yang rusak dengan gen baru yang sehat atau menambahkan informasi baru ke dalam DNA. Dapat dianalogikan seperti bayangkan jika kamu memperbaiki tali yang terpotong dengan menambah seutas tali baru yang memiliki panjang dan tekstur yang sama sehingga hasilnya kembali seperti semula atau bahkan lebih baik. Jadi dapat disimpulkan dari keduanya itu NHEZ itu lebih cepat tapi kurang akurat, jadi cocok untuk menghancurkan gen, sedangkan HDR itu lambat tapi lebih tepat, yaitu cocok untuk perbaiki atau mengganti gen. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Kang Dio. Selanjutnya ada terapi RNA berbasis molekuler. Terapi RNA berbasis molekuler adalah metode baru dalam pengobatan yang fokus pada jalur molekuler yang mempengaruhi ekspresi gen. Pendekatan ini menggunakan kemampuan untuk mengubah molekul RNA yang berperan penting dalam pembuatan protein dan menawarkan solusi untuk berbagai penyakit seperti kelainan genetik, kanker, dan infeksi virus. Ada dua jenis utama terapi RNA. Yang pertama ada small interfering RNA, yang kedua ada antisense oligonucleotides. Small interfering RNA bekerja dengan menurunkan ekspresi gen tertentu dengan memanfaatkan jalur interferensi RNA yang alami dalam tubuh.
Nah, selanjutnya ada contoh terapi RNA berbasis molekuler. Patisiran adalah terapi inovatif yang menggunakan teknologi RNA inference dan dikembangkan oleh Alnylam Pharmaceuticals. Terapi ini telah disetujui oleh FDA untuk mengobati amyloidosis transthyretin yang diwariskan, yang menyebabkan polineuropati. Penyakit ini terjadi akibat penumpukan protein transthyretin yang tidak terlipat dengan benar, yang dapat menyebabkan masalah neurologi serius dan menurunkan kualitas hidup pasien. Dalam uji klinis, terutama dalam studi fase 3 yang disebut Apollo, patisiran menunjukkan hasil yang sangat baik dalam mengurangi gejala neuropati. Efektivitasnya diukur menggunakan skor gangguan neuropati modifikasi +7. Hasil ini menunjukkan bahwa pasien yang menerima patisiran mengalami perbaikan signifikan dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan placebo dengan penurunan skor MNIS +7 MNIS +7 dan peningkatan dalam matriks kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, mekanisme kerja patisiran melibatkan penghambatan produksi protein transthyretin di hati yang berfungsi untuk mengurangi pembentukan protein yang salah lipat dan akumulasi amyloid. Pendekatan ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam terapi yang ditunjukkan untuk mengobati amyloidosis, memberikan harapan baru bagi pasien yang mengalami penyakit ini. Sekian Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Contoh selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi terapi gen. Terapi gen adalah teknik medis yang melibatkan pengubahan atau penggantian gen dalam sel-sel tubuh seseorang untuk mengobati atau mencegah penyakit. Proses ini biasanya menggunakan vektor seperti virus yang telah dimodifikasi untuk menghantarkan gen baru ke dalam sel target. Dengan cara ini, gen yang rusak atau hilang dapat digantikan dengan gen yang sehat, sehingga fungsi normal sel dapat dipulihkan. Next. Selanjutnya, contoh terapi gen memiliki banyak aplikasi. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia disebabkan oleh kekurangan protein pembekuan darah, tetapi gen dapat memperkenalkan gen yang memproduksi protein, sehingga mengurangi gejala hemofilia. Yang kedua, distrofi otot Duchenne, penyakit disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode protein distrofina. Terapi gen dapat memperbaiki atau menggantikan gen ini untuk memperlambat perkembangan penyakit. Yang ketiga, kanker. Terapi gen juga digunakan dalam pengobatan kanker dengan memperkenalkan gen yang dapat membantu sistem kekebalan tubuh mengenali dan menyerang sel kanker. Yang keempat, Luxturna. Luxturna adalah terapi gen yang disetujui oleh FDA untuk mengobati kebutaan herediter yang disebabkan oleh mutasi pada gen RPE65. Dengan sekali pengobatan, Luxturna dapat memulihkan penglihatan pasien yang terkena. Next. Yang kelima, Zolgensma.
adalah terapi gen untuk mengobati spinal muscular atrophy atau SMA, penyakit genetik langka yang menyebabkan kelemahan otot progresif. Zolgensma mengantarkan salinan gen yang sehat ke dalam sel motorik pasien, memperbaiki fungsi otot, dan yang terakhir, Kymriah adalah terapi gen untuk pengobatan leukemia limfoblastik akut pada anak-anak dan dewasa. Terapi ini melibatkan modifikasi sel T pasien untuk menyerang dan membunuh sel kanker dengan tingkat keberhasilan yang signifikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Karena pemaparan dari materi sudah beres, selanjutnya ada kesimpulan. Terapi gen merupakan cabang bioteknologi yang berkembang pesat berbasis pada dasar-dasar biologi molekuler seperti struktur DNA, RNA, dan protein, serta mekanisme replikasi, transkripsi, dan translasi berbagai teknik terapi gen, termasuk penggunaan vektor virus, teknologi CRISPR-Cas9, serta metode non-viral memungkinkan modifikasi genetik yang presisi. Inovasi terbaru dan penggunaan mRNA menunjukkan potensi yang lebih besar dalam mengobati berbagai penyakit genetik yang kompleks. Aplikasi terapi gen sudah terbukti efektif dalam mengatasi penyakit monogenik, gangguan darah, penyakit retina, hingga kanker melalui imunoterapi. Dengan terus berkembangnya teknologi dan penelitian, terapi gen diharapkan menjadi solusi revolusioner dalam pengembangan penyakit genetik yang sebelumnya sulit ditangani. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami dengan judul Aplikasi Biologi Molekuler dalam Pengembangan Terapi Gen untuk Penyakit Genetik dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.